Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali dari kelas SI 0704 dengan NIM 1020624000101. Di sini saya akan menjelaskan laporan sistem basis data untuk ujian tengah semester 2025. Bab pertama ada IRD. Di sini saya memiliki 7 tabel dan saya akan menjelaskan masing-masing tabel tersebut. Yang pertama ada tabel transaksi 101 yang memiliki atribut ID transaksi dengan tipe tipe data yaitu varchar dengan nilai 10. Lalu ada atribut ID pasien dengan tipe data varchar juga dengan nilai 10 dan ada lagi waktu transaksi dengan tipe data date time. Lalu lanjut ke atribut kedua yakni pasien 101 dengan atribut ID pasien dengan tipe data varchar nilai 10. Itu lagi ada atribut nama pasien dengan tipe data varchar dengan nilai 50. Lalu lanjut ke tabel yang ketiga, yakni kategori 101 dengan atribut ID kategori dengan tipe data varchar dengan nilai 10. Lalu ada atribut nama kategori dengan tipe data varchar dengan nilai 50. Lanjut ke tabel yang keempat, yang ini item unit 101 dengan atribut ID item unit dengan tipe data varchar dengan nilai 10. Lalu ada ID layanan dengan tipe data varchar nilai 10. Lalu ada ID unit dengan tipe data varchar dengan nilai 10. Lanjut ke tabel kelima, yaitu layanan 101 dengan atribut ID layanan dengan nilai tipe data varchar dengan nilai 10. Lalu ada nama layanan dengan tipe data varchar dengan nilai 100. Lanjut ada atribut biaya layanan dengan tipe data integer dengan nilai 11. Lalu ada atribut ID kategori dengan nilai yang tipe data varchar dengan nilai 10. Lanjut ke tabel yang kelima, yaitu unit 101 dengan atribut ID unit dengan tipe data yaitu varchar dengan nilai 10. Lalu ada juga atribut nama unit dengan tipe data varchar dengan nilai 10. Lalu lanjut ke atribut yang ketujuh, yang ini detail transaksi 101 dengan atribut ID detail dengan tipe data varchar dengan nilai 10. Lalu ada ID transaksi dengan tipe data varchar nilai 10 juga. Lalu ada ID layanan dengan tipe data varchar dengan nilai 10 juga. Lalu ada atribut jumlah dengan integer dengan tipe datanya integer dengan nilai 11. Lalu ada total dengan tipe datanya integer juga dengan nilai 11. Nah, di sini ada sebuah IRD yang saya buat menggunakan Draw.io. Di sini ada keterangannya. Untuk yang warna orange merupakan tabel, nama tabel. Untuk yang warna hijau merupakan primary key-nya. Yang warna kuning adalah foreign key. Yang kebiru adalah relasi antar tabel. Lalu lanjut ke penjelasan masing-masing tabel. Itu di sini ada kategori 101 dengan atributnya yang tadi, ID kategori dengan nama kategori, sebagai ID kategori sebagai primary key. Dan ini menyimpan data jenis kategori layanan seperti rawat inap, tindakan medis, dan lain-lain. Yang kedua adalah layanan 101 dengan atribut ID layanan sebagai primary key, nama layanan, biaya layanan, dan ID kategori sebagai foreign key ke kategori 101. Dengan berguna untuk menyimpan data layanan rumah sakit seperti paracetamol, rawat inap, dan lain-lain. Lalu lanjut yang ketiga, yaitu pasien 101 dengan atribut ID pasien sebagai primary key dan nama pasien. Berfungsi sebagai menyimpan data pasien rumah sakit. Yang keempat ada transaksi 101 dengan atribut ID transaksi sebagai primary key. Lalu ada ID pasien sebagai foreign key ke pasien 101. Lalu ada waktu transaksi. Berfungsi sebagai menyimpan data transaksi pembayaran atau pelayanan yang dilakukan oleh pasien. Kelima adalah ada detail transaksi 101 dengan atribut yaitu ID data transaksi sebagai primary key, lalu ada ID transaksi sebagai foreign key ke transaksi 101, lalu ada ID layanan sebagai foreign key ke layanan 101, lalu ada atribut jumlah dan atribut total. Tabel ini berfungsi sebagai menyimpan rincian layanan per transaksi karena satu transaksi bisa memiliki banyak layanan. Lalu lanjut ke tabel unit 101 dengan atribut ID unit
sebagai primary key dan ada atribut nama unit berfungsi sebagai menyimpan data unit rumah sakit, misalnya apotek, laboratorium, ruang rawat inap, dan lain-lain. Nomor 7, ada item unit 111 dengan atribut sebagai ID item unit sebagai primary key, ada juga ID unit sebagai foreign key ke unit 111, ada juga ID layanan sebagai foreign key ke layanan 111. Tabel ini berfungsi sebagai menyimpan data layanan apa saja yang disediakan oleh unit tertentu. Ini adalah entitas antara associative entity untuk hubungan many-to-many antara unit dan layanan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan relasi antar tabel. Yang pertama adalah kategori 111 dengan berrelasi dengan layanan 111. Ini berrelasi dengan nilai 1 ke one to many. Ini maksudnya satu kategori bisa memiliki banyak layanan, lalu relasinya mempunyai. Yang kedua adalah layanan 111 berrelasi dengan data transaksi 111 yang relasinya sebagai one to many. Seperti sebelumnya, satu layanan bisa muncul di banyak item transaksi. Relasinya adalah menyajikan. Yang tiga, transaksi 111 berrelasi dengan data transaksi 111. Relasi nilai one to many maksud satu transaksi bisa mempunyai banyak layanan tadi transaksi. Relasinya mempunyai. Lalu selanjutnya yang keempat, pasien 101 berrelasi dengan transaksi 101. Dan nilai juga 1 ke one to many juga, satu pasien bisa melakukan banyak transaksi. Relasinya melakukan. Lalu lanjut yang kelima, yaitu unit 101 berrelasi dengan layanan 101 dengan nilainya many to many. Unit bisa menyediakan banyak layanan, satu layanan bisa tersedia di banyak unit. Relasinya menyediakan. Lanjut yang keenam, unit 101 berrelasi dengan item unit 101 dengan relasinya many to many. Relasinya menyediakan. Nah, di sini kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu relational model. Nah, di sini saya membuat rancangan relational modelnya sebagai berikut. Yang kita bisa lihat, ini merupakan data dari ERD sebelumnya yang kita ubah menjadi data relational model dengan ada yang sudah ada value atau nilainya di dalam masing-masing atribut. Pertama, kita bisa lihat ada ID pasien. Nah, di sini berrelasinya dengan ID pasien yang ada di tabel transaksi. Lalu ada tabel transaksi berrelasi dengan ID detail. Lalu ada juga ID kategori yang berrelasi dengan ID kategori yang ada di layanan yang ID kategori ini sebagai primary foreign key. Lalu ada ID unit. ID unit ini berrelasi dengan ID unit yang ada di item unit yang sebagai fungsinya sebagai foreign key. Lalu ada ID layanan yang berrelasi ke ID detail yang di sini sebagai ID layanan di ID detail berfungsi sebagai foreign key. Nah, oke, lanjut ke bab yang ketiga yaitu DDL dan DML. Nah, di sini DDL-nya pembayaran sehat. Oke. Di sini saya membuat pertamanya adalah tabel pasien dengan SQL-nya. Kode SQL-nya adalah create table. Di sini merupakan codingan untuk membuat tabel pasien satu-satu. Lalu saya membuat tipe data. Lalu saya membuat atributnya yang berisikan adalah ID pasien dengan tipe datanya varchar dengan nilai 10 yang saya tetapkan sebagai primary key dari tabel pasien 101. Lalu saya membuat satu lagi. Atributnya adalah nama pasien dengan tipe varchar, data varchar dengan nilai 50. Di sini pasien, dokter. Nah, ini. Kita bisa melihat di ID pasien ada nilai varcharnya, nilai 10. Nama pasien juga tipe datanya varchar dengan nilai 50. Dan sini ID pasiennya sudah menjadi primary key. Oke, lanjut ke yang kedua, yaitu membuat tabel kategori 101. Pertama kita buat create table, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, create table ini digunakan untuk membuat tabel baru. Dan sini saya membuat dengan kategori 101. Lalu saya membuat tipe ada atributnya, yaitu ID kategori, nanti data varchar 10, dan tetapkan sebagai primary key. Lalu ada nama kategori, dengan tipe data varchar dengan nilai 50. Oke, kita bisa melihat ke tabel kategorinya. Kategori, struktur. Nah, di sini kita bisa melihat ID kategori, nama kategori, dengan tipe data varchar, nilainya 10 dan 50, dan di sini ID kategorinya sebagai
primary key. Lanjut ke membuat tabel layanan 101. Di sini create tabel layanan untuk membuat tabel barunya dengan judul layanan 101. Lalu dengan atributnya ID layanan dengan tipe datanya varchar dengan nilai 10 dan ditetapkan sebagai primary key. Lalu ada nama layanan dengan tipe data varchar nilai 100. Lalu ada biaya layanan integer, ditetapkan sebagai integer. ID kategori dengan tipe data varchar nilai 10. Lalu di sini saya membuat foreign key-nya yang ID kategori sebelumnya. Jadi ID kategori yang di tabel kategori berrelasi dengan layanan sehingga ID kategori ini menjadi foreign key di tabel layanan 101. Kita bisa melihat di tabel layanan. Oke. Layanan strukturnya. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ada ID layanan sebagai primary key dengan datanya juga varchar integer 11, varchar 100, varchar 10. Lalu di sini nah ID kategorinya menjadi foreign key. Oke, lanjut ke tabel selanjutnya yaitu tabel unit 101. Ini membuat create table satu tabel baru dengan judul unit 101. Lalu ada ID unit. Nah, saya membuat atributnya ada ID unit dengan tipe data varchar nilai 10 dengan tetapkan sebagai primary key. Lalu ada nama unit. Atribut lainnya adalah nama unit dengan tipe data varchar dengan nilai 50. Tabel unit 101. Oke. Nah, di sini ada seperti yang kita bisa lihat di sini ada unit sebagai primary key dengan nilai tipe data varchar nilai 10, dan ada juga nama unit dengan tipe data varchar dan nilai 50 seperti yang di coding ini. Lanjut ke tabel yang kelima yaitu membuat tabel item unit 101 dengan skillnya yaitu create table, buat tabel baru dengan judul item unit 101. Lalu kita membuat atributnya dengan ID. Yang pertama ada ID item unit sebagai varchar, data varchar nilai 10 dan sebagai primary key. Lalu ada ID layanan dan tipe data varchar nilai 10 juga, ada ID unit data varchar 10. Dan di sini saya membuat foreign key yang menyebabkan tabel item unit ini berrelasi dengan ID layanan yang ini, sehingga ID layanan yang ada di tabel item unit 101 yang ada di tabel item unit 101 menjadi foreign key. Lalu ada juga tabel item unit ini berrelasi dengan ID unit di sini, sehingga ID unit yang ada di tabel item unit 101 menjadi foreign key juga. Kita ambilnya item unit 101. Nah, kita bisa lihat di sini ada item unit sebagai primary key, ada ID layanan sebagai foreign key, dan juga ada ID unit sebagai foreign key juga. Oke, lanjut ke tabel yang ke-6, yaitu membuat tabel transaksi 101. Create tabel biasa, membuat tabel baru dengan judul transaksi 101. Lalu membuat atributnya, ada atribut ID transaksi, tipe datanya varchar nilai 10 dan ditetapkan sebagai primary key. Lalu ada ID pasien dengan tipe data varchar dengan nilai 10. Lalu ada waktu transaksi dengan tipe data date time. Nah, di sini kita juga menetapkan ID pasien sebagai foreign key sehingga membuat tabel transaksi 101 berrelasi dengan ID pasien ini, yang menyebabkan ID pasien yang ada di tabel transaksi 101 menjadi foreign key. Bisa lihat tabel transaksi 101. Nah, ini kita bisa melihat ID transaksi sebagai primary key, ID pasien sebagai foreign key dengan tipe datanya varchar dan varchar juga nilainya 10 juga. Oke, dengan waktu transaksi dengan tipe datanya juga date time. Oke, yang ke tabel yang ke-7, membuat tabel transaksi 101. Oke, yang seperti biasa kita membuat tabel dulu di transaksi 101 dengan tabel baru dengan judul transaksi 101. Lalu ada atributnya, yang pertama ada ID detail transaksi ya guys. Nah, kita transaksi dengan tipe data varchar dengan nilai 10 dan ditetapkan sebagai primary key. Ada juga ID transaksi varchar dengan tipe data varchar nilai 10, ada juga ID layanan dengan tipe data varchar 10. Dan ada juga atribut jumlah dengan
data integer dan juga data total dengan tipe data integer, dan sini kami membuat foreign key ID transaksi sehingga membuat tabel detail transaksi berrelasi dengan tabel transaksi dan di tabel dan sehingga menyimpan ID transaksi di tabel data transaksi ini menjadi foreign key. Begitu juga dengan ID layanan sehingga menyebabkan detail transaksi berrelasi dengan ID layanan dan sehingga ID layanan yang ada di tabel detail transaksi satu menjadi foreign key juga. Oke, kita lihat juga. Nah, di sini saya bisa melihat di detail transaksi. Oke. Ini data transaksi, ID transaksi. Oke, ada ID layanan, ini sebagai primary key, foreign key, foreign key. Ada jumlah total dengan tipe data varchar 10, varchar 10. Tipe data varchar juga nilai 10, varchar juga nilai 10, integer dengan nilai 11, integer dengan nilai 11 juga. Oke. Oke, di sini lanjut ke yang DML, insert into pasien satu-satu. Nah, di sini DML ini kita untuk memasukkan value di masing-masing tabel. Yang pertama ini adalah insert into pasien satu-satu dengan ID pasien, nama pasien dengan value. Nah, di sini untuk yang pertama ini akan menambahkan data yang di ID pasien. Begitu juga dengan yang data di sini, yang Dani, akan mengubah data yang ada di nama pasien. Dan seterusnya. Dengan dibataskan dengan tanda kurung, dengan koma juga. Kita bisa melihat di data pasien satu. Nah, di sini udah masuk datanya setelah masukkan codingan yang sebelumnya dengan ID pasiennya ada P01 dan nama pasiennya Rahmat, juga ada P02 dengan nama pasiennya Asep dan seterusnya. Oke. Sorry. Rahmat dan Asep. Oke. Raisa, Bayun, Fajar, oke. Kita lanjut ke yang tabel kedua, yaitu kami masukkan nilai value ke tabel kategori 101 dengan yang K01 ini akan menambahkan data pada ID kategori. Begitu juga dengan data obat ini akan menambahkan data di nama kategori. Dan seterusnya. Oke, kita lihat di kategori 101. Nah, di sini kita bisa melihat ID kategorinya K01 sesuai dengan ini dan ini. Oke, lalu kita lihat nama kategorinya obat. Nah, di sini juga nama kategorinya obat juga dan seterusnya. Saya bisa lihat juga K02 dengan nama kategorinya rawat inap, ID kategori 03 dengan nama kategorinya tindak medis, dan selanjutnya. Tersebut. Nah, selanjutnya ada select, yaitu select from pasien 1 yang dimana ID pasiennya sama dengan P01. Dan di sini berarti codingan ini menjelaskan bahwa kita memilih dari tabel 101 dan kita dari tabel 101 itu kita memilih atribut yang ID pasien 1, ID pasien yang P01 aja. Nah, dari sini kita bisa melihat sini memilih ID pasien dan yang kita pilih hanya P01 aja, berarti yang keluar P01 dengan nama Rahmat begitu. Lalu lanjut ke yang filter data layanan dengan biaya data 100.000. Jadi di sini kita select from layanan 101 where biaya layanan besar dari 100.000. Nah, di sini maksudnya itu kita memilih tipe tabel layanan 101 di atributnya biaya layanan dengan yang masuk ini hanya yang total biaya layanannya itu yang di atas 100.000. Nah, di sini kita bisa melihat biaya layanan yang hanya ada 100.000. Di sini ada 140.000 dan 300.000. Begitu. Oke. Lanjut ke bab normalisasi. Nah, di sini ada bentuk unformalisnya dulu. Unformalis form atau UNF yang belum terstruktur gitu atau belum normal form.
Sini ada ID transaksi 111, 112. ID pasien, ada nama pasien, ada waktu transaksi, ada ID layanan, nama layanan, biaya layanan, jumlah, dan total. Dengan data-data yang terisi dalam tabel tersebut. Nah, kita bisa lanjut ke 1NF atau first normal form. Jadi di unformalis sebelum masuk, jadi di UNF ini atau unformalis form ini, tabel ini belum terstruktur begitu, belum bagus atau belum ya, atau belum tersusun dengan baik dan rapi karena masih ada ke kayak ke misal contohnya kayak multi value, dan itu tidak boleh, dan itu seharusnya tidak boleh ada di tabel kayak gini. Nah, di sini gunanya 1NF 1NF yaitu first normal form dengan ini yang pengertiannya tidak boleh ada atribut multi value setiap kolom yang memiliki satu nilai. Jadi di tabel sebelum ini dia memiliki multi value. Jadi di sini kita tidak boleh, jadi sini tidak boleh ada nilai multi value di tabel ini. Jadi kita membuat tabel per value-nya di sini di first normal form. Nanti kita bisa melihat yang 111, PO01, P01, ID seleksinya 111, ID pasien P01, nama pasiennya Dani, waktu seleksinya, ID layanannya L01, nama layanan obat paracetamol, biaya layanan 20.000, jumlah 2, total 40.000 gitu. Nah, ini ada 111, P01, Dani, dengan waktunya juga, ID layanan L02, lama rawat inap, biaya layanan, jumlah, dan total. Nah, bedanya ini dengan di 1NF dengan yang di sini kita bisa melihat yang Dani ini di layarnya multi value, dan itu tidak boleh karena sebaiknya kita membuatnya itu per value. Seperti ini kita bagi-bagi menjadi per value-nya. Begitu. Selanjutnya di sini ada juga yang 112 itu NIMD. Di sini juga ada multi value. Sini juga multi value-nya. Sini multi value, multi value, multi value juga. Gitu. Nah, di sini sudah dibagi dan jadi per value. Ini satu layanan saja. Ini layanannya satu, biayanya satu juga, totalnya juga, jumlahnya juga. Nah, kita lanjut ke 2NF-nya, second normal form. Itu semua atribut non kunci tergantung sepenuhnya pada kunci utama. Harus data itu kemudian dipecah jadi ini tabel pasien 1 dengan adanya di pasien dan nama pasien. Dengan datanya P1 Dani, P02 Nindi. Lalu tabel layanan 101 dengan ID layanan L01, L02, L04. Lalu ada atribut nama layanan dengan datanya operasi paracetamol atau rawat inap, biaya tindakan medis. Lalu ada atribut biaya layanan dengan datanya 20.000, 140.000, dan 100.000. Lalu ada tabel transaksi 1, maaf. Nah, dengan 111 dengan PO1, P1 ini merupakan Dani, ini berrelasi waktunya ini dengan ada 1112 dengan PO2 Nindi dengan waktu transaksinya 2024 03 10 dengan jam 20 12 10. Lalu ada tabel data transaksi 101 ID transaksi dengan atribut ID transaksi 101 101 112 112. Di layanannya ada L1, L2, L2, L4. Ada jumlahnya 2 1 2 1. Totalnya ini dari ini 2 dikali 20.000 jadinya 40.000, ini 140.000. Juga L2 rawat inap 10.000 kali 2 240.000, L4 menit medis 100.000, 100.000. Oke. Nah, lanjut ke 3F third normal form. Itu sih. Nah, di sini sudah tidak ada lagi transitive dependency-nya. Itu nama pasiennya tidak lagi pada tabel transaksi.
biaya layanannya tidak tersimpan di tabel detail jika luar relasi pelayanan 10.3. Semua atributnya bergantung langsung pada kunci utama tabelnya masing-masing. Dan tidak tergantung secara transitif pada atribut kunci lainnya. Oke. Oke, segitu saja dari saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.